Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Salma Faturaini dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 3 dengan NIM 0142301014, instansi STAI Dr. KHEZ Mutakin Purwakarta. Jadi dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas fikih dakwah. Dan saya akan membawakan materi yang pernah saya presentasikan di pertemuan terakhir, yaitu tentang realisasi dakwah. Jadi dakwah bukan hanya sekedar teori, tapi juga dakwah itu aksi nyata. Jadi dakwah bukan hanya berbicara atau menyampaikan ajaran Islam secara teori, tapi dakwah yang sebenarnya adalah ketiga ajaran Islam diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi seorang muslim dituntut untuk tidak hanya memahami nilai-nilai Islam, tetapi juga mengaplikasikannya, merealisasikannya dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam keluarga, lingkungan, maupun masyarakat luas. Jadi dalam dakwah menunjukkan bahwa Islam adalah solusi atas berbagai persoalan hidup. Nah, ada juga poin-poin penting dalam merealisasikan dakwah. Nah, ada juga poin-poin penting dalam realisasi dakwah. Jadi untuk merealisasikan dakwah dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa hal yang perlu diketahui, yang perlu dipahami dan dilakukan. Satu, memahami esensi dakwah. Jadi esensi dakwah adalah mengajak manusia kepada kebaikan dan kebenaran. Tujuan utamanya adalah memperkenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mengimaninya, mencintainya, dan mengamalkan perintahnya. Jadi dakwah harus dilakukan dengan landasan cinta kepada Allah dan kasih sayang kepada sesama manusia. Dan dua, ada mengenal diri sendiri. Jadi sebelum kita berdakwah kepada orang lain, kita harus mengenal kepada diri sendiri. Penting untuk melihat ke diri sendiri. Seorang muslim harus bertanya, apakah aku sudah mengamalkan apa yang ingin aku sampaikan kepada orang lain? Dakwah yang paling efektif adalah melalui keteladanan, sehingga orang lain akan melihat bukti nyata apa yang kita ajarkan. Nah, yang ketiga, menentukan sasaran dakwah. Jadi dakwah tidak bisa dilakukan secara acak. Sasaran dakwah harus ditentukan berdasarkan kondisi, kemampuan, dan pendekatan. Misalnya di lingkungan keluarga, dakwah kepada keluarga adalah prioritas utama, karena mereka adalah lingkungan terdekat dan orang-orang tersayang kita yang paling dekat. Nah, ada juga teman dan lingkungan kerja, misalnya mengajak teman untuk berdiskusi tentang Islam atau menjadi contoh yang baik dalam bekerja. Nah, yang selanjutnya adalah memilih metode dakwah. Jadi metode yang digunakan dalam berdakwah harus disesuaikan ya dengan audiens. Jadi pendakwah harus mengerti kondisi audiens, apa yang diinginkan audiens. Nah, beberapa metode aktif dalam berdakwah. Apakah mau ceramah, diskusi, atau contoh nyata. Nah, yang kelima, menyiapkan materi dakwah. Jadi materi dakwah harus menarik, relevan, dan mudah dipahami. Jadi gunakan bahasa yang sederhana agar audiens dari berbagai latar belakang dapat memahami isi dakwah. Jadi hindari penyampaian yang terlalu tinggi bahasanya, yang terlalu kaku,
dan apalagi yang terlalu menghakimi, karena hal ini bisa membuat audiens merasa tersudutkan. Nah, yang keenam adalah memperlihatkan adab berdakwah. Jadi dalam berdakwah, adab dan etika sangatlah penting untuk menjaga keberhasilan dakwah. Jadi beberapa adab yang harus diperhatikan yaitu salah satunya sabar, santun. Jadi sabar dalam berdakwah ini, sabar dalam menghadapi penolakan, dalam menghadapi audiens yang berbeda-beda pandangan, berbeda-beda pemikiran. Nah, itu salah satunya. Nah, ada juga contoh realisasi dakwah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya contohkan saja di dalam lingkup keluarga, misalnya mengajarkan adik untuk membaca Al-Quran, mengingatkan sholat, dan menasehati satu sama lain antara keluarga, misalnya gitu. Kita kalau berdakwah pasti mempunyai tantangan untuk merealisasikan dakwah. Nah, dakwah kan sering menghadapi berbagai hambatan. Contohnya satu, sifat manusia yang mudah lalai. Jadi pada zaman sekarang ini banyak orang yang terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga melupakan tujuannya untuk akhirat. Nah, ada juga perkembangan teknologi yang pesat. Jadi informasi yang salah atau hoax terlalu cepat untuk menyebar dibandingkan informasi yang benar. Nah, ada juga perbedaan pendapat. Tidak semua orang memiliki pemahaman, pendapat, dan pandangan yang sama tentang Islam, sehingga konflik seringkali muncul. Nah, ada solusinya juga dalam tantangan dakwah. Jadi untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi yang dapat dilakukan. Satu, istiqomah dalam beribadah. Jadi dengan menjaga ibadah kita, dengan istiqomah dalam beribadah, tidak lalai, seorang muslim akan memiliki keimanan yang kuat untuk terus berdakwah. Dua, menuntut ilmu agama. Jadi ilmu yang mendalam akan memberikan kepercayaan diri dalam menyampaikan ajaran Islam. Nah, jadi kesimpulannya, realisasi dakwah adalah tanggung jawab semua orang, setiap muslim dalam menyampaikan dakwah. Dakwah bukan hanya tentang berbicara, tetapi juga tentang berbuat dan memberikan teladan yang baik. Jadi dengan niat yang tulus, keteladanan, kesabaran, dakwah dapat menjadi solusi untuk membawa kebaikan bagi individu, keluarga, ataupun kelompok masyarakat. Jadi Islam bukan hanya teori melainkan panduan hidup yang harus diwujudkan dalam setiap aspek kehidupan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.